Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan Uminya Raja. Nah teman-teman, kita ketemu lagi ya. Nah di video kali ini aku mau sharing ke kalian seperti biasa lah. Kita ngobrol-ngobrol santai gitu, sharing ke kalian semua, berbagi pengalaman ke kalian semua tentang kejadian-kejadian yang pernah aku alami gitu. Hal aneh, bahkan lebih ke konyol gitu, lucu teman-teman, yang pernah aku alami ketika sakit GERD atau anxiety dan psikosomatis lah, pokoknya hal perihal itulah gitu teman-teman. Jadi waktu dulu tuh aku kayak benar-benar pernah ngalamin hal-hal yang gak masuk di akal gitu teman-teman, hal yang gak masuk di akal, terus bikin bikin gempar orang gitu, bahkan bikin bingung aku juga sendiri gitu teman-teman. Nah tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, untuk hal aneh gitu atau hal lucu yang pernah aku alami dulu, siapa di sini yang pernah marahin dokter gitu? Marahin dokternya tuh karena kita udah kayak yakin kita itu kenapa-napa ya, kayak sakit jantung atau apa, tapi dokter tuh apa ya, ngira bahwa kita tuh benar-benar gak kenapa-napa. Bukan ngira, emang nyatanya kita tuh gak kenapa-napa gitu. Marahin dokter sampai bilang, aduh ini dokter ini tuh nggak becus gitu meriksa aku gitu, jelas-jelas aku tuh kayak benar-benar sakit jantung, tapi kenapa dia nggak obatin aku secara bener lah gitu intinya. Nah pokoknya kayak gitulah, pernah lah marahin dokter gitu, bukan secara langsung gitu, tapi yang kayak di benak tuh berpikirnya, ini kok dokter gak becus banget gitu. Terus aku juga sempet, kok dok cuman gitu aja sih diagnosanya, jelas-jelas kan aku kayak gini kayak gitu, paling protes-protes kayak gitu aja. Tapi kalau yang benar-benar sempat yang benar-benar marah tuh yang ada di pikiran gitu, jadi kayak gemes aja gitu sama dokter. Kamu tuh hanya sakit pikiran, cuman itu aja yang mereka katakan gitu sama aku gitu teman-teman. Terus untuk yang selanjutnya, aku kayak maksa-maksa pengen periksa gitu, pengen periksa inilah itulah, kayak aku tuh, dok aku tuh pengen ronsen karena aku takut kenapa-napa gitu. Akhirnya aku sampai dimarahin juga sama dokter, balik ngemarahin aku, udah jelas kamu tuh nggak kenapa-napa tapi kamu tuh kayak ngeyel gitu, ngeyel, bener-bener ngeyel gitu. Aku kayak bener-bener pengen ngebuktiin ini tuh di tubuh aku tuh ada apa gitu. Itu kejadian kayak hal yang benar-benar lucu gitu. Udah tahu udah tahu dikatain gak kenapa-napa, tapi aku kayak benar-benar maksa kalau aku tuh sakit gitu teman-teman. Pengen ronsen gitu, kayak cek EKG juga pernah, EKG yang jantung itu, tapi hasilnya normal. Terus ronsen sampai apa tuh yang kayak USG juga pernah. Itu kayak konyol banget ya, kayak mau meriksa bayi gitu, padahal aku nggak kenapa-napa, takutnya ada apa-apa. Aku tuh sampai benar-benar maksa gitu, USG, terus aku cek jantung, EKG, terus apa sih, aku juga pernah kayak CT scan gitu, yang MRI tuh yang benar-benar lebih canggih daripada CT scan, karena aku kan pernah ya berobat kayak ke saraf gitu, bener-bener kayak pusing banget. Tapi itu tuh emang bukan dari apa-apa lagi. Semua dokter juga bilang aku tuh hanya asam lambung tinggi gitu, cuman penyakit lambung gitu, dan mereka yakinin seyakin-yakinnya kalau kamu tuh nggak kenapa-napa, kenapa sih kamu ngeyel banget gitu, udah jangan banyak pikiran. Semua dokter gitu kayak ke aku gitu. Nah terus aku pernah ya itu kayak dokternya tuh bener-bener, ya udah kalau kamu benar-benar pengen gitu, ya udah kamu cek aja MRI gitu. Tapi dokter spesialis ahli saraf udah ngediagnosa aku gitu, aku vertigo, dan itu tuh munculnya tuh emang dari lambung lagi gitu, dari asam lambung tinggi gitu. Aku vertigo gitu, dikasih obat vertigo, dan ya sampai aku dirujuk untuk MRI gitu, dan berapa hari nunggu itu tuh hasilnya normal. Sampai petugas yang ada di
ruang MRI juga kayak kayak ketawa gitu lihat tingkah laku aku gitu. "Kenapa sih, Neng, kenapa sih? Kamu tuh nggak kenapa-napa gitu, banyak yang seperti ini," gitu. Tapi jangan sampai melebih-lebihi banget gitu, sampai pengen ini, pengen itu. Kalau kata dokter nggak kenapa-napa, ya udah syukuri aja, kamu tuh benar-benar nggak kenapa-napa. Itu yang bisa nyembuhin itu pikiran kamu, itu semua yang kamu keluhin itu kamu gitu, yang biang keladinya tuh pikiran kamu. Udah stop gitu, positif aja, kamu tuh gak kenapa-napa gitu teman-teman. Nah terus untuk yang selanjutnya kan kita kan suka kelayangan gitu ya, orang GERD suka kelayangan kayak kosong gitu, serasa mau rubuh gitu, serasa mau pingsan, dan itu tuh apa ya, sensasi yang benar-benar paling nyebelin banget gitu, paling lama juga itu sensasi, benar-benar ya Allah ya Robbi. Nah itu ya teman-teman, sering kelayangan gitu, terus aku benar-benar kok ini kok berasa mau pingsan, tapi kenapa gak pingsan-pingsan, aku sampai lari gitu, lari-lari kecil gitu, karena aku mau ngebuktiin ini tuh kenapa sih gitu, kelayangan, pengen pingsan gitu, kayak mau roboh, tapi kok nggak pingsan-pingsan gitu teman-teman. Aku juga nggak ngerti gitu, kayak bener-bener pengen ngebuktiin, aku capek-capean juga, bener loh itu tuh aku nggak kenapa-napa gitu, cuman kayak napas aja agak berat itu, tapi itu tuh hal yang wajar kayak orang normal gitu teman-teman. Yang jadi kesel tuh kenapa nggak pingsan-pingsan, padahal kan serasa mau pingsan. Aneh. Kalian juga bisa kalian buktiin gitu teman-teman, kita tuh nggak kenapa-napa. Itu tuh kelayangan tuh, iya memang mungkin dari efek dari gas itu, asam lambung yang penuh gitu, jadi ke organ-organ yang ada di dalam tubuh tuh jadi kayak gasnya tuh kayak ngumpul gitu, jadi kita tuh benar-benar gak jelas gitu, tubuh kita jadi gak jelas gitu teman-teman mungkin, tapi emang nyatanya emang kayak gitu karena asam lambung kita selalu naik, jadi kerongkongan ke otak gitu, sampai ke hidung, sampai ke sini gitu, jadi ya jelas lah, udah jelas itu tuh bisa bikin tubuh kita tuh jadi gak jelas gitulah gitu. Nah terus selanjutnya teman-teman pasti kalian yang berada di kampung-kampung kan suka kayak tradisi gitu ya, berobat ke kayak ustad-ustad lah, terus kayak jampi-jampi dukun-dukun kayak gitu. Yang keseringan aku tuh, yang paling sering gitu aku suka apa ya, ke ustad-ustad gitu ya, dan aku sempat di ruqyah gitu teman-teman, sempat di ruqyah, dan itu tuh aku nggak kenapa-napa juga. Orang lain yang kayak kerasukan jin atau apa, yang kerasukan makhluk gaib itu tuh kan suka kadang muntah atau apa, aku tuh malah kayak senyum-senyum gitu ya, tenang. Terus ya emang karena di badan aku tuh nggak kenapa-napa gitu, yang ustadznya juga bilang enggak, ini nggak kenapa-napa, terus sampai juga apa ya, ngelilingi rumah aku, takutnya di rumahnya ada apa gitu, enggak ada apa-apa, semuanya tuh dari pikiran. Itu yang bisa nyembuhin hanya pikiran, hanya kamu gitu ya. Jadi dari sana aku sempat berpikir pengen ke spesialis ahli kejiwaan gitu teman-teman, tapi untungnya aku ke psikolog dulu gitu, sampai aku dikasih terapi. Ya pokoknya ini loh yang harus kamu lakuin kalau kamu pengen bebas gitu dari kayak anxiety atau GERD apa gitu. Ini yang harus kamu lakuin gitu ya, itu harus apa ya, konsisten di 3P itu. 3P, perbaiki pola makan, pola hidup, pola pikir, dan aku juga lebih konsisten gitu di pengobatan, terus banyak-banyak mendekatkan diri, ya itulah pokoknya kalian bisa sembuh lah, aku juga jamin gitu. Itu udah jelas banget, asal kalian lakuin aja. Terus pikirannya tuh jangan terlalu emosional, itu tuh oh ini bisa nyembuhin kita, ayo gitu, bukan nyembuhin tapi ayolah gitu, kita berproses untuk sehat aja dulu, sehat aja, terus kita melakukan hal-hal positif. Nanti kalau kayak kesehatan gitu, kesembuhan itu tuh kayak benar-benar door prize-nya gitu teman-teman, itu tuh bisa
nanti kayak keluhan-keluhan juga rontok gitu. Jangan ambisius lah gitu intinya. Terus hal yang konyol selanjutnya adalah kalau udah kayak panik attack, kalau udah kerasa keluhan apa, aku tuh pengen pengen kayak langsung ke UGD gitu. Kayak pengen langsung ke dokter gitu. Tapi pas nyampe dokter itu kadang-kadang aku diperiksa, kadang-kadang minta balik lagi karena jawaban dokter gitu kan. Aku awalnya ke dokter umum gitu ya, dokter umum itu ke klinik-klinik biasa gitu, jawabannya ya itu hanya lambung dan itu kamu tuh nggak kenapa-napa, jangan banyak pikiran gitu, yang akhirnya kayak balik lagi atau kayak masih seperempat jalan atau 3/4 jalan aku minta balik lagi karena aku ngerasa udah baikan. Nah itu kan benar-benar hal yang sangat konyol teman-teman, udah kayak pengen masuk UGD kayak pengap gimana, tapi baru juga kita diajak ngobrol dan lain-lain itu tuh nggak kita tuh langsung kenapa-napa gitu teman-teman, padahal tadinya kan yang benar-benar menggebu-gebu, kita tuh udah benar-benar kayak mau mati atau kayak mau apa, udah gak kuat gitu, tapi yang akhirnya udahlah, udah tenang, kita bisa balik lagi aja gitu teman-teman. Naon be hadiah be yang di kumaha eta, yang di kumaha. Maaf ya, ada kendala itu anak biasa ngerecokin. Nah terus untuk yang terakhir kejadian aneh atau hal yang lucu gitu yang pernah aku alami dulu, teman-teman, pas panik attack kan kita udah seriuh itu ya, udah riuh gitu, udah heboh gitu, apa gitu, pengen apa gitu, kayak bener-bener yang mau mati apa gitu. Terus kita udah kayak bener-bener nangis, udah kayak minta maaf gitu, nelpon orang terdekat lah atau misalkan panggil-panggil orang terdekat. Tapi pas ditanya kenapa ngobrol bentar, itu ujung-ujungnya kembali lagi normal. Enggak kok, aku nggak kenapa-napa. Itu tuh bener-bener hanya dengan sekejap gitu teman-teman, jadi tenang kembali gitu, kita nggak ngerasain keluhan apa-apa lagi gitu teman-teman. Aneh, bener-bener aneh banget gitu. Pas kita diajak ngobrol juga, kalau ketika panik attack yang bener-bener apa ya, bener-bener wah udah menggebu-gebu banget gitu, tapi setelah kita diajak ngobrol gitu, kita dengan mengatur pernapasan juga, itu tuh balik lagi gitu. Itu tuh benar-benar kayak kejadian aneh lucu gitu, aneh banget kok bisa ya kayak gitu. Nah mungkin singkat aja ya, segitu aja kayaknya pengalaman aneh yang pernah aku alami dulu waktu sakit GERD, lebih ke anxiety-nya gitu ya, karena ini tuh benar-benar menimbulkan kecemasan yang benar-benar gak masuk akal, terus kita tuh jadi berpikirannya kemana-mana gitu teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan kalian bisa sharing ya sebanyak-banyaknya di kolom komentar, hal-hal atau kejadian aneh atau lucu gitu yang pernah kalian alami pas lagi sakit GERD gitu, atau kalian yang masih sakit GERD, kalian bisa, atau panik attack panik gitu anxiety gitu, kecemasan berlebih, kalian bisa curhat gitu, boleh, aku pasti bacain komen-komen kalian. Nah sebenarnya aku tuh orang yang rajin gitu teman-teman untuk baca-baca komentar kalian, paling aku ngelop aja, itu tuh aku suka bacain komentar kalian gitu, walaupun sebanyak apapun aku suka bacain, tapi aku kadang nggak suka balas teman-teman karena aku suka pegal jari juga, dan apalagi pertanyaan-pertanyaan yang balik-balik lagi, itu kalian bisa selancar aja lah di video-video aku gitu teman-teman, dari awal sampai akhir gitu, biar kalian bisa paham dan biar kalian kayak oh gini ya, ngerti gitu, jadi nggak balik-balik lagi nanyanya gitu teman-teman. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.